Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan di mana terdapat amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dan termasuk yang paling utama adalah berpuasa. Hadirin sekalian, kita mencoba untuk mentafakuri diri kita, memikirkan diri kita. Kita muhasabah diri kita. Apakah puasa yang telah kita lakukan ini sudah baik, sudah benar, atau puasa kita ini masih kurang atau jauh dari yang namanya kesempurnaan? Maka dari itu Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwasanya ada tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Untuk apa kita mengetahui tingkatan-tingkatan ini? Yang pertama, agar kita bisa muhasabah diri kita. Apakah puasa kita ini telah baik, telah benar atau belum? Yang kedua, dengan kita mengetahui tingkatan-tingkatan ini, kita bisa memperbaiki, kita bisa memperbagus puasa kita. Yang ketiga, dengan mengetahui tingkatan-tingkatan puasa ini, kita makin semangat untuk menjalankan puasa. Apa kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin? Bahwasanya beliau berkata, puasa itu memiliki 3 tingkatan. Amma shaumul awam atau amma shaumul umum. Adapun puasanya orang-orang awam, bahwasanya adalah fahuwa kaful batni wal farji an qada'is syahwah. Puasa orang yang awam, puasa orang umum adalah hanya menahan nafsu perut dan menahan nafsu seksual dari segala sesuatu yang menimbulkan syahwat. Inilah kita ya ikhwan, inilah kita ya hadirin. Mungkin banyak di antara kita yang puasanya hanya menahan lapar, hanya menahan haus, hanya menahan dari gangguan-gangguan syahwat. Itulah puasanya orang awam. Adapun yang kedua, wa amma saumul khusus, adapun puasanya orang khusus adalah fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil atham. Adapun puasanya orang khusus sama seperti sebelumnya, menahan lapar dan haus, akan tetapi ditambah. Dia menahan diri dari pendengaran yang buruk, penglihatan yang buruk, dari lisan yang buruk, dari perbuatan tangan yang buruk, dari kaki yang buruk. Menjauhi wasairil jawarihi anil atham. Menjauhi segala sesuatu yang berdosa yang dapat ditimbulkan oleh anggota badan. Itulah puasanya orang khusus. Kira-kira bisa tidak kita melakukannya? Kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu kita, sambil sembari barengan kita juga menahan pendengaran kita dari yang buruk-buruk, menahan diri, menahan mata kita dari yang buruk-buruk, menahan mulut, menahan tangan, menahan kaki, menahan seluruh anggota badan kita dari yang buruk-buruk. Bisakah kita melakukan hal tersebut ya hadirin? Semoga kita bisa mengikuti apa yang Imam Al-Ghazali jelaskan. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi. Yang pertama tadi puasanya orang awam, yang kedua adalah puasanya orang khusus, yang ketiga adalah puasanya wa amma saumi khususil khusus. Adapun puasanya yang khususnya orang khusus, ya hadirin, inilah tingkatan puasa yang paling tinggi. Semoga kita bisa ikuti. Apa kata Imam Al-Ghazali?
Fasaumul qalbi, adapun yang dinamakan dengan puasanya orang khusus adalah puasanya hati, anil himamid daniyah, dari segala keinginan yang tercela, dari segala niat yang buruk, wal afkari dunyawiyah, dan pikiran-pikiran duniawi. Puasa yang ketiga ini adalah puasa menahan diri dari lapar dan haus, menahan seluruh anggota badan kita dari dosa-dosa, dan ditambah kita berpuasa, kita menahan hati kita dari keinginan yang buruk, dari niat-niat yang jelek. Kadang kita secara zahir kita ini baik, tapi karena Allah menutupi aib kita dan Allah tidak menampakkan zahir hati kita, kadang hati kita ini terganggu oleh setan. Terkadang kita melakukan ibadah akan tetapi niat kita kemana-mana. Maka dari itu hadirin, puasa yang ketiga ini adalah puasanya hati. Kita mempuasakan hati kita dari segala sesuatu keinginan yang buruk, dan kita menahan pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran yang menuju kepada duniawi. Maka dari itu puasa tingkat ketiga ini disebutkan waqaffuhu amma siwallahi azza wa jalla, bahwasanya puasanya orang khusus ini adalah dia juga menahan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika dia berpuasa, maka dia tidak boleh berpaling dari Allah. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, maka orang yang berada di tingkatan ketiga ini bisa disebut batal puasanya apabila dia memiliki niat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semuanya, itulah tiga tingkatan. Yang pertama, tingkatan orang awam, hanya menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu. Yang kedua adalah puasanya khusus, puasa orang khusus, yakni selain menahan lapar dan haus, puasanya orang khusus juga menahan diri seluruh anggota tubuhnya, anggota badannya dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari dosa. Adapun puasanya orang khususnya khusus, tingkatan yang paling tinggi, selain dia menahan lapar dan haus, selain dia menahan anggota badannya, anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat, puasanya orangnya khususnya khusus juga menahan hatinya dari segala sesuatu bentuk perbuatan buruk yang tidak terlihat atau perbuatan buruk yang ada di batin. Hadirin rahimakumullah, semoga kita bisa mengamalkan apa yang Imam Al-Ghazali jelaskan hingga kita bisa memahami bahwasanya puasa tidak hanya menahan lapar dan haus. Puasa juga kita usahakan kita bisa menahan ego kita, menahan amarah kita, menahan keinginan-keinginan buruk kita. Apa bedanya? Pagi kita menahan lapar dan haus, sampai maghrib kita buka, setelah maghrib kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sama di siang hari di bulan yang biasanya. Apa bedanya? Itu tandanya kita hanya melakukan puasa menahan lapar dan haus. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang salah. Wa in wajadatum shawaban fahuwa minallah, wa in wajadatum khata'an fahuwa min nafsi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.